Lulu Eliana. Waktunya kami persilahkan. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Pak Habib Muhammad Habibur Rahman, MPD, selaku anggota LPM Universitas IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati dalam forum ini, Koordinator Kurikulum Universitas IPB, Koordinator Bidang Akademik Universitas IPB, KBAAK, Bu Ejeki, yang saya hormati Bapak Ibu Dekan yang hadir di forum ini, baik dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Saintek, Fakultas Kesehatan, Fakultas Kemaritiman, dan ada satu lagi yang baru aja dilantik pada pagi hari tadi adalah Kaprodi FAI. Kaprodi PGMI, kemudian Dekan FAI. Jadi ada Kaprodi baru, Kaprodi PGMI, dan yang satu Dekan FAI, Fakultas Agama Islam. Ibu Maimunah MSI, barangkali sudah hadir di sini, Dekan Fakultas Agama. Selanjutnya Bapak Ibu Kaprodi yang sudah hadir di tengah-tengah kita, juga perwakilan tim kurikulum prodi, unit MBKM atau yang mewakili, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris MBKM, Burstu M. Biomed, dan juga seluruh mahasiswa semester 3 reguler muni yang ada di tengah-tengah kita, yang Bu Lulu hormati, Bu Lulu sayangi, dan Bu Lulu bangga. Alhamdulillah wa syukurillah, siang hari ini ya dalam suasana agak mendung ya di hari Senin kita berjumpa. Semangat sudah mengawali perkuliahan semester gasal 2022-2023 dan perlu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, dan tim sukses kelancaran kinerja bidang akademik yang sudah mengawal, yang sudah membantu, yang sudah memberikan kinerja terbaiknya sehingga proses perkuliahan ini di minggu pertama berjalan dengan baik dan lancar. Perlu sampaikan juga bahwa perkuliahan ini ya untuk para mahasiswa kita masih berproses untuk bisa mengikuti ya seluruh perkuliahan dengan baik, terutama sukses dalam ketika melaksanakan KRS. Pak Habib, mohon izin, jadi dalam forum ini khusus untuk mata kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka di semester 3 dari seluruh prodi yang ada di Universitas IPB itu bisa benar-benar ditawarkan untuk terlaksananya pertukaran pelajar lintas prodi internal Universitas IPB. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang perlu sayangi, terima kasih sudah join ya, terima kasih sudah hadir. Mungkin ini ada yang masih mengikuti proses perkuliahan di siang hari ini, lagi break istirahat, atau mungkin memang sengaja ingin mendengarkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya dan atas responnya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Dekan dan juga Kaprodi yang sudah membantu mensosialisasikan kegiatan siang hari ini. Nah, perlu sampaikan khususnya kepada para mahasiswa bahwa semester 3 reguler murni kampus itu berhak untuk mengikuti atau berkesempatan mengikuti pertukaran pelajar, program pertukaran pelajar antar prodi internal Universitas IPB. Nah,
dalam kesempatan ini memang kenapa kita harus silaturahim kembali, karena beberapa waktu yang lalu kan sudah diberikan pengarahan Bapak Koordinator Kurikulum, kemudian juga dari tim MPKM sudah memberikan arahan. Nah, sesuai dengan ini schedule ataupun jadwal KRS, kemudian juga kemajuan sistem khususnya yang ada di BAAK ini belum maksimal untuk rekan-rekan mahasiswa mengikuti program perkuliahan lintas prodi. Jadi ini siang hari ini kita refreshment kembali. Dan alhamdulillah ini kan KRS masih berproses, jadi teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengikuti program perkuliahan lintas prodi. Nah, nanti Bapak Ibu Kaprodi dengan tim kurikulum prodi dengan semangat yang luar biasa akan membantu juga mensosialisasikan mata kuliah yang berhak diambil oleh rekan-rekan semua. Mengulang suksesnya dulu ya, kakak-kakak semester yang lebih awal itu yang sekarang sudah masuk di semester 5 ya, pernah melaksanakan program ini dengan baik dan mereka antusias. Maka untuk tahun kedua ini, KM Lintas Prodi harus lebih sukses kembali. Dan gregetnya harus lebih terasa. Dan nanti Bapak Ibu Kaprodi mohon kerjasamanya yang posternya sudah jadi, bisa nanti disosialisasikan atau diinfokan kembali. Kalau sosialisasi itu sudah beberapa kali ya. Diinfokan kembali di forum ini supaya nanti para mahasiswa kita lebih jelas, lebih gitu ya, dan lebih gercep gitu, untuk bisa menentukan mana mata kuliah yang akan diambil. Dan tentu saja Bapak Ibu Kaprodi tetap mengawal ya mata kuliah yang akan diambil mahasiswa kita di lintas prodi nanti. Jadi itu rekan-rekan mahasiswa, ini kesempatan masih terbuka sehingga memanfaatkan sebaik-baiknya ya kesempatan ini. Dan mohon untuk unit MPKM selalu mengawal perkembangan aktivitas-aktivitas ini dengan baik. Dan nanti juga saya minta tolong kepada koordinator kurikulum untuk bisa memberikan ini ya, informasi-informasi yang harus kita perhatikan terkait dengan pelaksanaan MPKM pertukaran pelajar antar prodi di Universitas UPED. Baik, terima kasih sekali ya atas kerjasamanya, atas partisipasinya, atas dukungannya. Semua yang hadir di sini, dan kita akan melaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan program. Setelah ini saya mohon kepada KBAK, Bu Ejeki untuk berkenan mungkin informasi tentang perkembangan KRS MPKM ini yang di semester ini. Dan untuk Bapak Ibu Kaprodi atau tim kurikulum prodi yang belum mengklik mata kuliah MPKM, ya silakan diklik di sistem. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya dan pengarahannya. Selanjutnya adalah laporan dari BAK. Bu Ejeki ya. Bu Ejeki, saya mau tahu Ibu. Iya. Nggih. Nggih, monggo waktunya saya persilahkan kepada Bu Ejeki. Waalaikumsalam. Sedikit di itu Bu, naikkan volumenya Ibu ini. Waduh.
kembali. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan yang sudah KRS-an ini belum maksimal ya. PAK belum bisa menyajikan datanya karena kemarin ini kan sistem kita memang lagi ada perubahan-perubahan ya. Jadi dan ini kayaknya perlu KRS ulang nggak, Mas? Enggak. Enggak. Kemarin kan kabarnya mahasiswa perlu cek ulang KRS-nya. Jadi info yang terkini untuk para mahasiswa supaya cek kembali KRS yang sudah diambil. Jika ada mata kuliah yang semula diambil kemudian hilang dari KRS-nya, itu mohon bisa KRS kembali. Bisa jadi itu kelas yang ditawarkan belum valid, masih ada perubahan, sehingga tadinya yang sudah KRS-an menjadi hilang, nggak ada lagi. Nah itu dicek kemudian KRS ulang, pastikan KRS ulang. Jadi untuk mahasiswa itu yang paling utama kalau dari PAK itu pesannya yang penting KRS-an. Kalau KRS-an itu berarti sudah ada tempat buat nyantel ke nilai ya. Nanti ke depannya itu seluruh kegiatan ada di rumah KRS itu. Itu seperti itu. Untuk MBKM sendiri kemarin itu kita cek penawarannya, sebentar saya pinjam MBKM. Untuk MBKM penawarannya sudah maksimal ya Pak Umar? Pak Habib. Halo Pak Habib. Penawaran MBKM sudah selesai maksimal. Oh, restu. Untuk penawaran MBKM sudah valid ya, sudah tidak ada perubahan. Ya, Bu. Kalau saya mewakili dari Pak Rizal, untuk nanti yang saya share itu masih bisa ditambah, Ibu. Masih bisa ditambah ada penawaran mata kuliah mungkin dari Kaprodi, masih ada. Ngoten. Halo. Pripun? Suaranya ya. Untuk penawaran dari MBKM tidak ada perubahan. Putus-putus ya. Kalau sudah tidak ada perubahan berarti mahasiswa bisa coba saya lihatnya. Selama ini kayaknya nggak ada mahasiswa yang ke PAK ya, belum ada mahasiswa yang mengeluhkan KRS untuk yang MBKM sih, atau barangkali indikasinya karena belum ada yang mengeluhkan, indikasinya malah belum ada yang mengambil, bisa jadi. Jadi mungkin sosialisasi untuk MBKM ini masih kurang, karena selama ini kelas-kelas yang dikeluhkan kelas-kelas MKU. Yang untuk MBKM kok belum ada yang WA takut ini takut itu, biasanya kan mahasiswa seperti itu. Saya nggak bisa masuk ke kelas ini Bu, saya nggak bisa ini gitu. Jadi ini masih anteng. Jadi sementara ini indikasi pertama bisa jadi mahasiswa memang belum pada registrasi sehingga belum KRS-an untuk
Untuk yang registrasi itu sekarang registrasi itu belum ada 50%. Belum ada 50% dari ini untuk laporan kepada Bu R juga bahwa yang registrasi itu yang melakukan KRS belum ada 50% dari seluruh mahasiswa kita. Jadi kemungkinan besar memang yang melakukan KRS ini belum maksimal. Seperti itu, sehingga nanti untuk prodi masih bisa melakukan pengawalan, mengarahkan mahasiswanya, mensosialisasikan perlahan-lahan tentang MBKM ini. Seperti itu, dan sosialisasi ini sangat kami harapkan ya dari prodi kawalannya, karena biasanya saya merasa sih mahasiswa itu lebih dekat ke kami, ke BAK daripada ke prodinya. Apa-apa langsung WA ke kami, tidak bisa ini, tidak bisa itu, maksudnya itu apa, maksudnya ini apa. Nah itu kami indikasikan bahwa mahasiswa ternyata lebih dekat ke kami. Atau bisa jadi karena nomor WA kami yang di-share di di laman MyEvent, sehingga mereka lebih merasa nyaman untuk menghubungi kami dalam segala hal. Sementara untuk dari saya seperti itu dulu. Mungkin nanti kalau ada hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Sama-sama, Bu Juki. Baik, selanjutnya ada paparan dari K-Unit MBKM. Mungkin pada saat ini diwakilkan oleh Sekretaris, ya Bu Restu, karena Pak Rizal sedang berhalangan hadir. Mungkin mohon doanya juga dari Bapak Ibu. Untuk saat ini Pak Rizal sedang mendampingi ayahnya, sedang pasang ring jantung di Karyadi. Jadi semoga semua berjalan dengan lancar. Baik, untuk laporannya yang diwakilkan oleh Bu Restu, monggo Bu Restu, waktunya saya persilahkan. Terima kasih Pak Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor 1, Dr. Lulu Eliana MSI, kemudian yang kami hormati Kepala BAAK Universitas IFET, DRA Sri Rejeki MPD, yang kami hormati pula Koordinator Kurikulum Universitas, DRA Sri Hadi MPD, Koordinator Tim Akademik, DRA Marhaini Dwi Satyarini MSI, kemudian seluruh Ketua Prodi beserta tim kurikulum program studi Universitas IFET, dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir pada acara sosialisasi MBKM Lintas Prodi siang hari ini. Ini saya izin share screen, tapi belum menjadi co-host Pak Habib. Oh iya, Mas Wahid. Mungkin. Oh Mas Wahid, iya. Jadi saya mendapatkan tugas dari Ketua MBKM Pak Rizal, memang betul sedang berhalangan untuk menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu, dosen, Ketua Prodi, dan juga teman-teman mahasiswa. Nah, ada beberapa hal yang mungkin pertama adalah dari program studi terlebih dahulu dari Prodi untuk menyusun, kemudian menyesuaikan apa saja mata kuliah yang mungkin bisa di MBKM-kan antar Prodi, Bapak Ibu. Kemudian memfasilitasi mahasiswa untuk bisa mengambil mata kuliah yang sesuai. Kemudian dari Prodi juga sebaiknya mengatur kuota peserta dari mahasiswa, kemudian jumlah kuliah yang diambil, jumlah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut
apakah memang sesuai begitu nggih, harus disesuaikan dengan mata kuliah prodi, apakah sudah sesuai, apakah jangan-jangan berlebihan. Nah, itu juga tugas dari program studi ketua prodi yang memaksimalkan MBKM lintas prodi ini. Nah, kemudian bagi teman-teman mahasiswa juga seharusnya, yes, nanti setelah saya share beberapa program studi yang menawarkan mata kuliah MBKM, teman-teman mahasiswa ini sebaiknya ada koordinasi, ya, konsultasi dengan ketua prodi atau mungkin ada dosen pembimbing akademik. Nah, mahasiswa, teman-teman mahasiswa harus konsultasi terlebih dahulu, ya. Apakah sudah benar, sudah sesuai, bisa mengambil mata kuliah tersebut. Kemudian teman-teman mahasiswa juga setelah mendapatkan persetujuan diharapkan mengikuti kelas, ya, sesuai dengan pedoman, sesuai dengan arahan Bapak Ibu dosennya. Begitu. Dan juga yang paling utama adalah terdaftar sebagai peserta yang bisa koordinasi dengan Ibu Sri Rejeki, ya, selaku Ketua PAAK. Teman-teman mahasiswa harus sudah terdaftar di mata kuliah yang akan diambil. Ini belum menjadi co-host atau mungkin pripun nggih, Mas Wahid atau Pak Habib? Atau ini coba saya menghubungi Mas Wahid. Oke, karena ini lumayan banyak program studi yang menawarkan MBKM untuk teman-teman mahasiswa, dan bagi Bapak Ibu Ketua Prodi ini sebenarnya masih bisa diperbarui begitu ya. Ini belum fix juga nggih Bu Sri Rejeki dari Pak Rizal ini masih Sudah dijadikan co-host lho Bu Restu. sampun cobi nggih. Oh nggih sampun. Bentar. Sudah nampak nih. Nah, ini untuk awalan saja nih, bahwasanya MBKM ini tentu Bapak Ibu dosen juga sudah mengenal sekali apa itu MBKM. Ada pertukaran pelajar, kemudian bisa magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian bisa penelitian atau riset, proyek kemanusiaan juga bisa, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa, kerja nyata, tematik ya. Nah, biasanya MBKM itu seperti yang kita ketahui bisa saja lintas pendidikan universitas ya, universitas lain, namun pada saat ini kita maksimalkan dulu di lintas lingkungan prodi Universitas IFET. Nah, berikut untuk program studi yang ini sudah masuk ke tim MBKM. Di semester 3 ini ada dari program studi gizi, yaitu mata kuliah epidemiologi gizi. Nah, ini yang nanti semester 5 ada gizi anak usia dini, tapi ini nanti. Kemudian sistem dan teknologi informasi ini menawarkan ada sistem digital, rekayasa sistem multimedia, pendidikan geografi ada konservasi dan kemampuan lahan, pendidikan IPA ada keanekaragaman hayati, kemudian pendidikan matematika, ini double sheet ya, ada matematika ekonomi, kemudian bimbingan konseling, ada komunikasi antar pribadi, di teknik keselamatan ada sistem manajemen mutu dan lingkungan, kemudian sistem dan teknologi informasi ini juga ada arsitektur enterprise, kemudian pendidikan informatika ada komputer grafis, pendidikan vokasional teknik mesin ada bahasa Inggris teknik, kemudian teknik bangunan kapal ada praktek teknologi mekanik, PG PAUD, kesehatan, gizi, dan keselamatan anak usia dini. Untuk pendidikan sejarah ada manajemen pariwisata,
PJJ PG PAUD ada pendidikan keluarga dan lingkungan belajar, teknik bangunan kapal ada teknik pengelasan dan fabrikasi, administrasi kesehatan ada pemasaran sosial, dan ilmu lingkungan ada mitigasi bencana. Nah, ini ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lintas prodi di Universitas IFET. Namun ini saya juga belum mendapatkan informasi apakah mata kuliah ini ada di semester 3 atau semester selanjutnya. Nanti mungkin ini bisa diupdate nih untuk Bapak Ibu Kaprodi, bisa diinformasikan kepada kami apakah ini masuk semester 3 atau semester berikutnya. Nah, mungkin bagi teman-teman mahasiswa, berikut ini mata kuliah yang ditawarkan, bisa di screenshot atau mungkin dicatat ya. Kemudian ingin mengambil mata kuliah apa, silakan nanti teman-teman bisa koordinasikan dulu, konsultasikan dulu dengan dosen pembimbing akademik atau ketua prodi begitu. Nah, selanjutnya jika sudah mendapatkan izin, oke, boleh ya dari ketua prodi langsung nanti bisa koordinasi dengan Ibu Sri Rejeki di bagian BAAK. Mungkin cukup ya dari saya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Jika mungkin nanti ada tambahan informasi bisa menghubungi Pak Rizal atau juga bisa menghubungi saya. Mungkin sekian dari saya, Pak Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Restu. Selanjutnya ada sharing itu dari mahasiswa. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang ingin mengutarakan sesuatu atau seperti apa ini skemanya, Ibu. Bisa dibuka sesi tanya jawab. Oh, okay. Sesi tanya jawab mawon. Terutama untuk mahasiswa ya, ke prodi masing-masing ini Bapak Ibu Kaprodi yang sudah hadir nanti bisa menjawab. Oke, siap Ibu. Baik, rekan-rekan mahasiswa, monggo apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung ke Kaprodi atau ke unit MPKM atau mungkin ke BAAK, silakan. Boleh raise hand atau langsung open mikrofonnya juga enggak apa-apa. Ya Pak Habib, sambil menunggu ini saya bisa sedikit menambahkan bisa kepada Bapak Ibu Kaprodi yang sudah ada di tengah-tengah kita untuk ini ya, berkenan ya menyampaikan kepada para mahasiswa di lingkup prodi tentang sajian-sajian mata kuliah yang diperdekakan semester 3. Silakan. Jadi Bapak Ibu Kaprodi, ini sebuah program yang sudah berjalan dan terus dilaksanakan begitu. Jadi Bapak Ibu ini dimasukkan dalam program kerja prodi masing-masing. Nah, saya mohon nanti setelah ini lebih greget kembali ya untuk memberikan atau menginformasikan sajian mata kuliah yang dimerdekakan. Maka sekiranya
Bapak Ibu Kaprodi berkenan ya untuk segera menghasilkan poster-poster yang mana poster-poster ini bisa diakses atau dilihat dengan mudah oleh para mahasiswa sehingga sosialisasi ini bisa maksimal. Gitu. Dan saya minta tolong kepada unit MPKM ini menjadi bagian penting dari kinerja unit MPKM. Jadi ini satu kegiatan yang menjadi menu wajib ya, kawal. Jadi ketika hal ini belum tampak gregetnya, ya mungkin ada inovasi-inovasi apa yang akan dilakukan. Dan kita harus selalu memantau, tidak terlewat. Karena waktu terus berjalan dan tidak kembali lagi. Sehingga program ini akan sukses. Dan untuk para mahasiswa yang hadir di sini, yang mungkin tidak seberapa jumlahnya, ya karena kendala-kendala tertentu saya yakin semua sudah aktif mengikuti perkuliahan, maka berkenan untuk menjadi duta kita, perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan ke teman-temannya. Saya harapkan demikian. Pak Habib, ini mungkin ada prodi yang sudah siap posternya, boleh di-share, silakan. Jadi, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau share posternya. Kalau yang belum jadi host mungkin bisa kirim gambarnya di chat ya, mungkin bisa kami buka. Belum ada yang masuk di via chat, mungkin gambarnya terlalu besar ukurannya, butuh waktu untuk mengirim. Meskipun dulu yang ada di dulu mungkin selain yang tadi dari PG PAUD tadi sampun ya. Bapak Ibu Kaprodi yang hadir, saya cek di sini ya. Mohon untuk kerjasamanya saya cek. Untuk prodi-prodi vokasi tentu saja tidak mengikuti ya, seperti TBK, TMK, dan TLK. Kebetulan ini ada Pak Kasidi, Prodi Pendidikan Ekonomi. Silakan Pak. Halo Pak Kasidi, menyimak. Menyimak Pak Kasidi. Halo. Wonten Ibu. Mikrofonnya. Monggo Pak, silakan bisa menyampaikan Bapak Ibu Kaprodi yang hadir di sini ya. Atau Bu Catur mewakili sains biomedis sekaligus. Ini Bu Catur hadir Kaprodinya. Mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu ya, supaya program ini bisa berjalan, jadi join Zoom ini juga kita aktif gitu. Ada Bu Ririn Linawati juga ini. Masih nyimak apa enggak ini?
Nyimak Ibu. Silakan nyimak, Bu. disampaikan. Silakan Ditunggu, Bu. disampaikan. Bentar lagi, Bu. Dari reguler PAUD, Bu Maria Denok tadi sudah menghasilkan poster ya, Bu. Bisa di Ampun Ibu, Oke. ampun. JNJ. Oke, Ampun. silakan, monggo disampaikan. Oh, berarti saya mencoba mengawali. Bapak Ibu, mohon izin yang saya hormati Bu S1, kemudian ada Bapak Ibu Tim Task Force, Bapak Ibu Kaprodi, KBAK, mewakili untuk teman-teman Kaprodi, Prodi PAUD sudah mencoba membuat ini karena yang membuat bukan orang IT, jadi tapi ini mudah-mudahan bisa dijadikan apa namanya baik. Contoh saja, mudah-mudahan ada yang lebih baik. Kami mengundang mahasiswa semester 3 untuk bisa mengikuti mata kuliah seperti kemarin ada beberapa mata kuliah yang tersaji saat ini menyajikan satu mata kuliah yaitu kesehatan gizi dan keselamatan anak. Ini ada di semester 3 reguler. Nah, ini kami membuat tagline, beberapa tagline. Ini ada 4 SKS teman-teman mahasiswa dari prodi manapun. Nah, ini apa yang dimaksud dengan kesehatan AUD, seperti apa. Kemudian di sana mungkin akan sama untuk mahasiswanya dari teman-temannya dari mahasiswanya Burestu. Nah, ini mungkin boleh masuk nih untuk yang masih di semester 3 bisa. Karena tadi kalau disampaikan Bu Restu kan untuk semester 5 akan ada. Nah, ini diperlengkapi dengan ada kesehatan, gizi, dan keselamatannya. Nah, ini bicara gizi bicara tentang stunting, kalau keselamatannya kita bicara tentang lingkungan yang berbahaya dan aman untuk anak, begitu. Ini mungkin poster yang bisa kami buat, Bapak Ibu. Jadi ada teori-teorinya, ada aplikasinya, teman-teman mahasiswa boleh belajar. Mungkin bagi apa namanya lulusan-lulusan yang nantinya bergerak untuk di bidang K3 gitu bisa masuk ke mata kuliah ini sebagai pengkayaan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Bu S1 atau Pak Habib, monggo. Matur nuwun. Terima kasih Bu Maria. Mungkin Bapak Ibu yang lain sakit share juga. Ya, ini mata kuliah yang ditawarkan Prodi PG PAUD. Ada rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Seputar mata kuliah ini. Ini kebetulan dosen pengampunya Bu Dr. Fisti Istiqlali. Jadi Ya, sudah pawangnya ya. Iya, betul. Beliau S1, S2, S3-nya bicara tentang gizi dan keselamatan anak. Itu. Ini wajib tempuh untuk mahasiswa 3 semester reguler yang kampus murni PG PAUD. Nah, monggo kalau yang dari prodi lain, jika Bapak Ibu Kaprodi merasa ini menjadi mata kuliah pengkayaan untuk prodi Bapak Ibu, bila bisa ditawarkan. Untuk bentuk perkuliahannya sama seperti semester kemarin, nampaknya tadi kalau dari BAK kan tidak ada perubahan juga, jadi KRS dan nanti bergabung dengan teman-teman dari reguler kampus yang PAUD gitu. Bu Deno, dalam Bu, terima kasih atas kerja baiknya siang hari ini dan bisa menjadi penggerak untuk teman-teman mahasiswa. Mohon untuk disosialisasikan dan mohon memanfaatkan sisa waktu sebaik-baiknya karena ini masih memungkinkan untuk perbaikan KRS. Mahasiswa juga banyak yang belum KRS, masih 50%. Jadi kita masih punya
harapan tinggi untuk melaksanakan MPKM pertukaran pelajar di semester 3. Saya minta tolong kerjasamanya kepada seluruh Kaprodi untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Karena Baik, Bu. kegiatan ini terlapor di sistem ya, BAAK, Bu Ejeki itu selalu melaporkan bagaimana nanti kalau prodinya kosong gitu, tidak ada pelaporannya. Oke, baik Ibu. Matur nuwun. Terima kasih arahannya. Ya silakan tadi Bu Ririn, Pak Habib yang tadi sudah siap untuk ngendikan. Pak Habib, kita kembalikan. Silakan untuk kaprodi-kaprodi yang lain. Baik, Bu Ririn mungkin mau share? Terima kasih Pak Habib. Terima kasih Ibu WR1. Untuk prodi PJJ/PG PAUD sebenarnya ini dalam proses Bu, kami sedang mempersiapkan. Kenapa? Karena kemarin ada beberapa hal yang memang sedang kami pikirkan terkait dengan pelaksanaan di proses di PJJ itu kan mau tidak mau semuanya harus tetap mengikuti pelaksanaan yang ada di PJJ. Nah, meskipun kami sudah menawarkan, tapi monggo nanti kepada Bapak Ibu, ini ada 2 mata kuliah yang memang sebentar Pak Habib ini bisa saya tidak bisa menampilkan, mungkin saya akan bisa kirimkan ke Pak Habib, J, untuk poster kami. Boleh. Pak Habib bisa nanti dibantu sebentar ya Pak Habib. Iya, Bu Ririn. J. Sudah masuk Pak Habib? Di WhatsApp atau di sini? Oke, di WhatsApp Pak Habib. Jadi ada 2 mata kuliah dari kami. Mungkin nanti kepada Bapak Ibu seluruh Kaprodi bisa dibantu untuk mensosialisasikan tetap ada 2 mata kuliah tersebut tetap mengikuti proses yang dari seperti kami ya, tetap menggunakan LMS gitu. Sudah Pak Habib? Dereng. Sinyalnya agak ini sepertinya saya tidak. Sudah saya kirim 2 kali nih Pak Habib. Satu bagian. Pak Habib, apakah sudah Pak Habib ini? Seperti sinyalnya ya Pak Habib. Iya, belum masuk ya, Bu. Mas Wahid mungkin bisa sambil dibantu Bu Ririn dijadikan kolos, Mas Wahid. Ini WhatsApp saya.
ini sudah terkirim, ini masih loading. Sudah terlihat? Ini monggo sambil dijelaskan. Sudah ya Pak Habib ya? Ya. Oke, baik. Betul. Baik, dari kami, dari PJJ PG PAUD, sebenarnya kita ada dua mata kuliah yang memang kita merdekakan gitu ya. Salah satunya adalah pendidikan keluarga dan lingkungan belajar. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa yang sudah ketentuan dari PJJ gitu ya. Salah satunya adalah pembelajaran melalui LMS gitu ya. Kemudian di sini ada kelebihan-kelebihan dari kami yang ada di PJJ. Salah satunya adalah kolaborasi terkait dengan teori dan juga praktek, karena memang di tempat kami dalam setiap mata kuliah itu kami selalu memberikan hasil atau output gitu, sehingga dalam setiap mata kuliah itu diharapkan ada implementasi tersendiri dari setiap mahasiswa sehingga dapat diimplementasikan ke seluruh lembaga mereka atau dapat diterapkan secara langsung di setiap pekerjaan yang ada di lapangan gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah seperti dengan relasi dan berbagi relasi dari berbagai prodi yang sebagaimana kita sudah lakukan saat ini gitu ya. CPMK juga sudah kami cantumkan di situ, maka itu salah satunya yang bisa kami sampaikan terkait dengan mata kuliah dari pendidikan keluarga dan lingkungan belajar. Monggo Bapak Ibu mohon dibantu untuk silakan disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa terkait dengan bila dibutuhkan dalam mata kuliah terkait dari pendidikan keluarga dan lingkungan belajar untuk program studi di semester 3 dengan capaian 3 SKS. Mungkin itu Pak Habib yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah yang dimerdekakan di Prodi PJJ. Terima kasih Pak Habib. Bu, ini info lebih lanjutnya ini ke siapa nggih ngapunten? Kalau saya misalkan mahasiswa. Itu langsung Pak, karena kemarin itu ada beberapa yang menanyakan langsung sehingga saya mencantumkan nomor dan kontak saya secara langsung untuk menjelaskan karena beberapa itu menanyakan, karena kan di PJJ itu pasti kita menggunakan LMS ya Pak, sehingga apakah ada beberapa yang memang di tempat kita itu kan menggunakan banyak sekali media dan banyak yang bertanya apakah ketika mengambil dengan mata kuliah tersebut apakah sama menggunakan LMS, harus menggunakan LMS yang memang ada dikhususkan di PJJ PG PAUD. Maka untuk satu pintu saya yang langsung mengarahkan kepada yang ingin mengetahui begitu Pak Habib. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin sedikit saran ya Bu, di info kontaknya diberi namanya Bu Ririn, jadi misalkan nanti Mas Ilham tanyakan selamat malam Bu Ririn kan gitu. Baik, terima kasih Pak Habib. Itu karena ini pembuatannya baru saja Pak Habib. Nggih. Maaf Pak Habib. Nggih, terima kasih atas sarannya Pak Habib, mungkin nanti akan segera kami lengkapi gitu ya. Terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau share lagi? Saya mau lagi, boleh? Boleh, Bu Zeki, monggo. Lagi dan jadi lagi. ini karena kemarin saya kurang persiapan ya untuk Zoom ini. Ini barusan sekilas saja, sekilas tak lihat di sistem. Ternyata beberapa prodi seperti sejarah itu mata kuliah MBKM-nya tidak ditawarkan di Merdeka Belajar.
Ayo, ayo, ojo nguyu sapa kuwi, Pak Habib. Gitu ya. Jadi ada ini tak sampel beberapa ketemu sejarah mata kuliah MBKM-nya tidak ditawarkan sebagai Merdeka Belajar. Kemudian indikasi yang ditemukan lainnya di PG PAUD itu mata kuliah MBKM-nya peserta dari luar prodi hanya 1 dari 20 peserta semua PG PAUD kecuali 1 orang sejarah. Itu agak lumayan sukses lah. Yang Enggak apa-apa toh Bu, boleh toh? Boleh toh Bu boleh, Siti? maksudnya Oke. mungkin sosialisasinya kurang ke prodi yang lain, penawaran ke prodi yang lain kurang. Betul Bu, terima kasih. Bisa jadi seperti itu. Ya, ada peserta cuman 1 orang doang dari 20, hanya 1 orang yang dari prodi yang lain. Kemudian tadi prodi apa ya? Sebentar, data peserta 6. AK menawarkan AK menawarkan apa tadi ya? Pemasaran sosial. AK menawarkan pemasaran sosial. Ada 2 kelas. Tapi pesertanya dari AK sendiri, enggak ada dari prodi yang lain. Ada 3 dan 6 peserta, tapi dari prodinya sendiri. Nah, ini karena saya berharapnya bisa jadi ya. Ini karena saya di sistem belum bisa ngecek mata kuliah khusus MBKM seperti MKU ditawarkan khusus. Kalau ini harus masuk per prodi sehingga agak lama. Kalau di di prodi yang lain ini belum sempat ngecek juga. Jadi harapan saya nanti misalnya ini kan baru sekitar belum ada 2.000 ya mahasiswa yang KRS-an. Dari sekitar mau 4.000 lebih itu mahasiswa kita yang aktif. Nah, semoga nanti ke depan MBKM ini pesertanya bisa lintas prodi benar-benar. Sosialisasi dari prodi itu gencar ya untuk menawarkan mata kuliah masing-masing. Terus gini, bisa jadi indikasinya juga mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi paketnya itu sudah penuh. Kayak misalnya PG PAUD, RPL, Mahir ya toh, wis 23 SKS, MBKM piye kan gitu. Jadi bisa jadi karena tawaran dari prodi sudah terlalu penuh sehingga MBKM-nya tidak laku. Nah, itu nanti harapan saya nanti ini masih ada waktu kan sekitar 50% sampai 25 sampai 50% mahasiswa kita belum KRS-an. Nanti kalau KRS-an MBKM-nya laku. Harapan saya gitu. Jadi kita itu ada laporan lah rekam jejaknya di laporan PDDikti kita itu kita melaksanakan ikut Mahibagyo ya kegiatan negara gitu. Kepengen saya gitu. Jadi ini baru indikasi selintas pandang karena memang itu harus masuk satu-satu. Nanti kalau ada Pak Diga saya minta di kayak MKU itu bisa langsung kelihatan pesertanya. Kalau ini harus masuk ke prodi. Dan itu tadi operator prodi nyuwun tulung kalau mata kuliahnya MBKM ya diklikkan di Merdeka Belajar ya seperti itu. Nanti kalau enggak kan enggak jadi MBKM, prodi yang lain enggak bisa lihat. Enggak tertawarkan seperti itu. Saya kira sementara itu dulu, mungkin nanti ada masukan lain sanggahan atau apa pembelaan diri dari para prodi. Nggih. Ngaten matur nuwun. Oke, mungkin dari Bapak Ibu Prodi ada yang disampaikan atau sanggahan Bu Ibu. Mangga.
Bu Vita ini Bu Vita teknik keselamatan, ya. Ye, ada tadi Bu. Kita. Mungkin mau menyampaikan, Bu. Silakan. Bu Restu ini Bu Catur kan dipanggil-panggil nggak respon. Silakan Bu Restu yang memaparkan mata kuliah yang di Sains BUN. Jadi Bu Lulu izin menyampaikan kalau setahu saya di Sains Biomedis memang untuk mahasiswa semester 3 itu hanya ada kelas karyawan Ibu. Jadi yang regulernya tidak ada. Jadi kami untuk tidak di semester ini tidak ada mata kuliah di MBKM kan. Kemungkinan nanti di semester depan insya Allah. Kan kalau MBKM kan bebas Bu. Jadi Bu Restu kan bisa menyajikan dan pesertanya kan dari prodi manapun. Oh, nanti coba Itu. Jadi tidak harus menyertakan peserta dari prodinya Bu Restu. Tapi justru yang dinamakan Merdeka itu prodi-prodi lain mengambil mata kuliah yang Bu Restu sajikan. Baik. Jadi Bu Lulu, terima kasih. Nanti saya informasikan ke Kaprodi untuk melihat menilai kembali mata kuliah apa saja yang bisa di MBKM-kan. Oke, saya sampaikan kepada seluruh Kaprodi akan ada Zoom kembali dengan fakultas ya pada hari Kamis. Tindak lanjut dari kegiatan ini, Restu nanti ini notis ya dijadikan catatan khusus disampaikan kepada K-Unit MBKM. Kelanjutan dari Zoom ini pada hari Senin ini, kita lanjutkan Zoom nanti pada hari Kamis jam 10 jadwalnya untuk sesi 1, kemudian sesi 2 itu jam 1 siang di hari Kamis. Dan aku kan saya tahu Bu Ekono jiwiti aku. Sebentar ya, sebentar. Jangan lupa bahagia. Begini. Jadi hari Kamis itu ada Zoom sesi 1 dan Zoom sesi 2. Nanti diinfokan melalui surat. Dan yang men-share nanti poster-poster itu, karena maksimal poster terkumpul kan di hari Rabu besok. Di hari Rabu. Nah, yang men-share poster-poster itu dari unit MBKM Burstu. Dari unit MBKM. Kaprodi tetap kita sertakan, kita undang begitu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, Kaprodinya bisa menjawab pertanyaan para mahasiswa. Sesi 1 itu terdiri dari beberapa fakultas dan sesi 2 juga jadi lingkup fakultas. Begitu ya, kelanjutan dari acara siang hari ini. Dan mohon dengan sangat untuk Bapak Ibu Kaprodi berkenan mensosialisasikan kepada seluruh mahasiswa ya di prodi masing-masing semester 3 reguler murni untuk mengikuti Zoom pada hari Kamis yang akan datang. Itu yang bisa Bu Lulu tambahkan. Ayo semangat. Terima kasih Pak Habib. Itu mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan lagi. Atau kita cukupkan dulu. Pak Habib.
Iya, Ibu. Ditawarkan ke para mahasiswa lagi barangkali ada yang tanya, kalau tidak sudah cukup. Oke. Monggo Mbak-mbak, Mas-mas yang cantik dan yang ganteng. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu Kaprodi masing-masing atau Kaprodi dari luar prodi atau ketua atau ketua langsung, monggo silakan. Izin menyampaikan terkait tanggapan untuk Bu Diki tadi. Oh iya Bu Maria, monggo Ibu. Bu, mohon izin, kami memang tidak mensosialisasi ke RPL Bu dengan melihat kondisi keterkhususan mereka. Jadi ini kami tawarkan hanya untuk mahasiswa reguler dan reguler kampus dan transfer. Ngoten Bu Diki, mohon maaf karena memang ada banyak kesulitan dan ada banyak kekhususan yang harus mereka jalani, sehingga memang mereka tidak masuk dilibatkan dalam MBKM khusus internal yang ada di sini, kecuali MBKM beberapa platform yang juga mereka sudah ada untuk RPL, yang sekiranya itu bisa sesuai dengan kekhususan mereka. Matur nuwun. Ya, betul. Kalau untuk MBKM lintas prodi memang khusus untuk reguler murni kampus, bagaimana edaran yang sudah kami berikan. Jadi mengikuti kegiatan 1 tahun yang sudah berjalan, yang sudah terlaksana dengan baik, memang di MBKM ini. Sebagaimana pengumuman atau informasi di awal mula MBKM ini dilaksanakan adalah untuk reguler murni, tidak disertakan untuk mahasiswa transfer atau RPL atau bentuk non-reguler lainnya. Untuk yang lintas prodi ya, pertukaran pelajar. Pak Habib sudah cukup, Pak Habib silakan ditutup. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, mungkin diskusi pada siang di sore hari ini kita cukupkan dulu. Sebelum tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hafalan bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun salah dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih para mahasiswa. Thanks Pak Habib ya. Mahasiswa VG PAUD yang masih habis ini kuliah silakan